Kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Nabi Adam diberikan keturunan secara silang. Maksudnya dengan sekali mengandung istrinya melahirkan kembar dua, laki-laki dan perempuan. Kelahiran pertama adalah Qabil dan saudara perempuannya, sedangkan yang dilahirkan berikutnya adalah Habil dan saudara perempuannya. Kemudian Adam memerintahkan perkawinan silang, yaitu agar anak laki-lakinya menikahi kembaran perempuan saudaranya. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil, dan Habil diperintahkan menikahi saudara perempuan Qabil. Namun Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik, oleh karenanya dia menolak perintah Adam. Lalu Adam memerintahkan keduanya agar masing-masing menyerahkan kurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk, karena beliau memiliki ternak domba. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanaman yang sudah buruk. Kemudian turunlah api melumat kurban yang dipersembahkan Habil, sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima, dan membiarkan kurban yang dipersembahkan Qabil, sebagai tanda bahwa kurbannya tertolak. Qabil marah dan berkata, "Aku pasti membunuhmu." Sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam yaitu, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima korban yang dipersembahkan Habil, dan tidak diterima korban Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 27. Habil sendiri tidak meladeni niat buruk Qabil. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama, sebagaimana keinginan Qabil, karena dirinya takut kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan keluhuran budinya, dan takutnya kepada Allah Ta'ala. Habil berkata sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 28. Akhirnya Qabil memenuhi hawa nafsunya dengan membunuh Habil. Namun setelah itu, dia menyesal, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap jenazah adiknya. Maka ia membawa jenazah sang adik di atas punggungnya ke sana kemari. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi. Yang satu berhasil membunuh yang lain. Setelah itu, burung tersebut turun ke tanah dan menggali lubang, kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut, lalu menimbunnya dengan tanah. Maka setelah itu, Qabil mendapatkan inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi, untuk memperlihatkan kepada Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 31. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam yang terbunuh secara zalim, maka anak Adam yang pertama turut menanggung darahnya yakni dosanya karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan." Nabi Adam sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian, setelah itu Adam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan, bahwa anaknya berjumlah 40, dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan, bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan, anaknya terdiri dari dua pasang, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena usia Adam mencapai ratusan tahun.
Diriwayatkan bahwa, setelah melahirkan anak yang bernama Shis, dia berusia 130 tahun, dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya lah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ahli sejarah mengatakan, bahwa sebelum meninggal, Adam sempat melihat keturunannya beranak cucu hingga berjumlah 400.000 orang. Wasiat Adam kepada anaknya Shis. Shis dari segi bahasa artinya pemberian. Dinamakan demikian, karena Shis dilahirkan setelah terbunuhnya Habil. Shis juga digolongkan sebagai para nabi, berdasarkan sabda Rasulullah. Keturunan nabi sekarang ini seluruhnya kembali kepada Shis, sebab keturunan anak Adam dari anak-anak yang lainnya telah punah. Menjelang ajalnya, Nabi Adam mengajarkan Shis waktu-waktu malam dan siang, kemudian dia mengajarkannya ibadah pada waktu-waktu itu. Kemudian dia pun mengajarkan datangnya badai pada waktu-waktu tertentu. Nabi Adam wafat. Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Para malaikat datang membawa wewangian dan kain yang berasal dari surga. Mereka bertaziah kepada anak keturunannya dan kepada pemegang wasiatnya, yaitu Shis. Mengenai tempat dikuburkannya Nabi Adam, para ahli sejarah memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Adam dikuburkan di tempat dia diturunkan, yaitu di sebuah gunung di India. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dikubur di Jabal Abu Qubais di Mekah. Ada pula yang mengatakan bahwa pada masa Nabi Nuh, ketika terjadi banjir bah, dia membawa jenazah Adam dan Hawa dalam peti, kemudian dikuburkan di Baitul Maqdis. Sedangkan usianya saat wafat diperkirakan mencapai 1000 tahun.